Ini wilayah kekuasaan saya. Bila tidak mau ikuti aturan saya, maka tanggung sendiri akibatnya. Jangan paksa saya berbuat yang lebih kejam terhadapmu. Stasiun Cisauk di kawasan BSD setiap hari tidak pernah sepi. Ribuan orang keluar masuk, pedagang kecil berjejer di sepanjang jalan, dan aroma khas keringat bercampur asap rokok membaur dengan hiruk-pikuk kereta yang datang dan pergi. Namun, di balik keramaian itu, ada bayangan gelap yang selalu menghantui. Bukan dari kereta yang menderu, melainkan dari sosok preman kejam bernama Bima Bogel, penguasa tunggal stasiun itu. Bima Bogel bukan sembarang preman. Tubuhnya kekar penuh tato, wajahnya kasar dengan mata menyala penuh kebencian. Setiap hari ia bersama belasan anak buahnya berkeliling menagih uang keamanan dari para pedagang. Tak ada yang berani menolak, karena mereka tahu siapapun yang menentang akan jadi bulan-bulanan. Bukan sekali dua kali pedagang kecil dipukuli hanya karena telat membayar jatah. Stasiun Cisauk, bagi warga kecil, bukan lagi tempat mencari rezeki, melainkan ladang ketakutan. Di warung kopi dekat pintu keluar, para pedagang sering berbisik lirih. Mereka membicarakan kebrutalan Bima Bogel yang pernah menendang gerobak gorengan seorang ibu hingga berantakan, hanya karena uang jatah yang diberikan dianggap kurang. Anak-anak menangis ketakutan, sementara orang-orang dewasa hanya bisa menunduk, tak mampu menolong. Ketakutan itu sudah mendarah daging, membuat semua orang memilih diam. Yang membuat Bima makin ditakuti bukan hanya keberingasannya, melainkan kabar bahwa ia memiliki ajian rawa rontek, ilmu hitam yang membuatnya kebal senjata dan sulit mati. Jangankan pisau, samurai pun gak mempan, bisik seorang pedagang tua pada temannya, dengan wajah pucat. Kabar itu menambah aura mencekam setiap kali nama Bima disebut. Para pedagang pun semakin pasrah, seolah menerima takdir berada di bawah cengkeraman iblis jalanan itu. Siang hari, saat kereta datang dan pergi, Bima dan anak buahnya mondar-mandir seperti raja tanpa mahkota. Mereka duduk di bangku kayu, merokok sambil tertawa keras, seakan seluruh stasiun adalah milik mereka. Sesekali ia meludah sembarangan, menendang kaleng kosong, atau menggertak pedagang yang dianggap lambat membayar. Tak ada satupun petugas berani campur tangan. Bagi mereka, Bima sudah terlalu kuat, baik secara fisik maupun pengaruh. Bagi pedagang kecil, hidup di stasiun ini hanyalah soal bertahan. Mereka harus menghitung keuntungan dengan hati-hati, berapa untuk modal, berapa untuk makan, dan berapa yang harus disetorkan pada Bima Bogel. Kalau nggak setor, siap-siap daganganmu rata sama tanah, begitu ancaman yang selalu menggema. Hari demi hari, wajah-wajah lelah para pedagang semakin muram, seakan sinar harapan telah padam. Namun, di balik penderitaan itu, ada bisikan-bisikan lirih yang mulai muncul. Para pedagang merasa butuh sosok yang berani menentang Bima. Seseorang yang tidak hanya punya keberanian, tetapi juga kekuatan untuk melawan ajian rawa rontek milik sang preman. Mereka tidak tahu kapan sosok itu akan datang, tapi harapan kecil itu tetap hidup di hati mereka. Meski samar, meski hanya berupa doa. Sementara itu, di kejauhan, roda sebuah gerobak bakso berdecit pelan memasuki area stasiun. Pedagang-pedagang yang sudah lama mengenal ketakutan menoleh dengan tatapan penasaran. Mereka belum tahu, bahwa kedatangan seorang pria kekar berambut gaya Mandarin itu akan menjadi awal dari perubahan besar. Sosok itu bernama Ari Gadul, dan kehadirannya akan mengguncang singgasana Bima Bogel di Cisauk. Gerobak sederhana itu berhenti di sudut jalan dekat pintu keluar stasiun Cisauk. Aroma kuah kaldu mengepul dari panci besar, bercampur wangi bawang goreng yang renyah. Para penumpang yang baru turun kereta mulai mendekat, mencium aroma yang mengundang selera. Di balik gerobak itu berdiri sosok pria berusia 35 tahun, bertubuh kekar, dengan rambut gaya Mandarin yang mencolok. Dialah Ari Gadul, pedagang bakso pendatang baru yang memilih mencari rezeki halal di tengah hiruk-pikuk BSD. Dengan senyum ramah, Ari menyapa setiap pembeli. Tangannya lincah meracik bakso, menyendok kuah panas, dan menaburkan bawang goreng dengan penuh ketelitian. Meski tubuhnya kekar seperti seorang petarung, gesturnya lembut dan penuh ketenangan. Warga yang baru mengenalnya merasa nyaman, seolah Ari bukan sekadar pedagang, melainkan sahabat baru di tengah tekanan hidup yang menyesakkan. "Bakso, Pak, silakan panas-panas," ucapnya dengan suara berat namun hangat. Namun, di balik senyumnya, Ari menyimpan luka lama. Ia pernah menjadi sosok yang berbeda, seorang lelaki yang ditempa keras oleh kehidupan, dan diam-diam mewarisi ilmu sakti dari kakeknya. Ilmu itu sudah lama ia kubur,
memilih hidup sederhana tanpa harus terlibat dalam dunia kekerasan. Baginya, menjual bakso jauh lebih membahagiakan ketimbang menghunus tinju atau melawan maut. Tapi takdir perlahan menggiringnya kembali ke jalur yang kelam. Hari-hari pertama, dagangan Ari laris. Penumpang kereta yang lapar mulai menjadi langganan tetap. Pedagang lain pun merasa lega, karena Ari tidak memandang mereka sebagai pesaing, melainkan saudara. Suasana mulai berubah, ada sedikit keceriaan di tengah kegelapan. Tapi, di balik semua itu, sebuah badai sedang mengintai. Aroma sukses Ari tercium oleh hidung sang penguasa stasiun, Bima Bogel. Sore itu, saat langit memerah, Bima duduk di bangku kayu bersama anak buahnya. Matanya menyipit, memperhatikan kerumunan di sekitar gerobak bakso Ari. Tawa keras keluar dari mulutnya yang bau alkohol. "Heh, ada pedagang baru lagi. Berani-beraninya nggak lapor ke gue," gumamnya. Anak buahnya ikut tertawa, menyalakan rokok, seakan sedang menunggu perintah untuk mengacak-acak. Pedagang lama yang melihat itu hanya bisa menghela napas. Mereka tahu, sebentar lagi Ari akan jadi korban berikutnya. Mereka ingin memperingatkan, tapi ketakutan menahan lidah. Satu dua orang hanya berbisik lirih, kasihan orang itu, belum tahu siapa Bima Bogel sebenarnya. Namun, Ari yang sedang sibuk melayani pembeli sama sekali tidak menyadari mata predator sedang mengincarnya. Malam menjelang, saat gerobak Ari mulai sepi, Bima Bogel berdiri, melangkah dengan gaya congkak. Langkahnya berat, tapi penuh wibawa jahat. Suasana di sekitar stasiun mendadak hening, seolah semua orang tahu badai akan segera pecah. Warga menoleh, sebagian pura-pura sibuk, sebagian lagi menonton dengan wajah cemas. Ari mendongak, melihat seorang pria bertato penuh berjalan mendekat sambil menghisap rokok. "Bakso baru ya?" Suara Bima berat dan menekan. Ia menepuk-nepuk meja gerobak Ari dengan keras, membuat mangkuk bergetar. "Kalau mau aman jualan di sini, harus kenal dulu siapa rajanya. Gue yang ngatur semua di stasiun ini." Senyum ramah Ari mendadak pudar. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tapi karena kesal. Ia baru beberapa hari mencari rezeki, kini sudah harus berhadapan dengan preman yang selama ini hanya ia dengar dari cerita para pedagang. Ari menatap sosok tinggi besar di depannya. Bau asap rokok bercampur alkohol menyeruak ke hidungnya, sementara tangan kasar Bima Bogel menepuk-nepuk gerobaknya tanpa rasa hormat. Warga sekitar menahan napas, jantung mereka seolah ikut berdetak cepat. Semua tahu, inilah awal dari ketegangan yang akan mengguncang Cisauk. Dengan suara berat dan penuh tekanan, Bima melanjutkan, "Di sini ada aturan, Bang. Kalau mau dagang, harus setor. Gue nggak peduli lo baru atau lama. Semua pedagang bayar jatah ke gue." Matanya menyala garang, memperlihatkan siapa yang benar-benar berkuasa. Beberapa anak buahnya berdiri tak jauh di belakang, tertawa malam. Tangannya menggenggam sendok sayur, seolah mencoba menahan emosi yang mulai menggelegak. Ia bukan orang bodoh. Ia tahu siapa yang sedang berdiri di depannya. Nama Bima Bogel sudah sering ia dengar sejak pertama kali mendorong gerobak baksonya ke stasiun ini. Tapi, melihat langsung arogansinya, darahnya mendidih. "Maaf, Bang," ujar Ari dengan suara tenang tapi tegas, "saya cuma mau jualan buat makan. Saya nggak nyari ribut. Kalau masalah uang keamanan, saya rasa saya nggak perlu ikut aturan itu." Suasana seketika membeku. Para pedagang yang mendengar hampir tak percaya ada orang yang berani menolak Bima Bogel secara langsung. Mereka saling pandang, wajah mereka pucat pasi, takut akan apa yang akan terjadi. Wajah Bima memerah, urat lehernya menegang. Ia menghempaskan rokok ke tanah, lalu menginjaknya dengan sepatu bot. Tawa seram meledak dari mulutnya, keras dan menghina. "Hahaha, lo orang baru? Iya, nggak tahu siapa gue. Gue kasih lo kesempatan sekali ini. Bayar jatah atau, jangan harap bisa jualan lama di sini." Ancaman itu terdengar seperti petir di siang bolong. Anak buahnya semakin dekat, mengepung gerobak Ari. Beberapa penumpang yang masih berada di sekitar langsung menjauh, memilih menyelamatkan diri. Hanya tersisa lingkaran mencekam, Ari dengan gerobak sederhananya, berhadapan dengan Bima Bogel yang garang bersama anak buahnya. Wajah-wajah takut para pedagang terpaku, tak berani menolong. Ari menggenggam sendok sayur lebih erat, namun ia masih berusaha menahan diri. Ada api yang menyala di matanya, tapi bibirnya tetap terkatup rapat. Ia tahu saat ini belum waktunya melepaskan sisi gelap yang selama ini ia sembunyikan. Namun, di dalam hati,
Ia bersumpah, jika Bima melangkah terlalu jauh, ia tak akan tinggal diam. Bima menatap Ari lama, seakan menilai keberanian lawannya. Lalu ia menyeringai sinis, meninggalkan kalimat terakhir sebelum berbalik pergi. Gue kasih lo waktu sampai besok. Kalau lo nggak setor, jangan salahin gue kalau gerobak lo hancur. Ingat itu, Bang Bakso. Ia meludah sembarangan, lalu berjalan menjauh bersama anak buahnya. Tapi matanya sesekali melirik ke belakang, mengintai, seolah menikmati permainan berburu mangsa. Malam itu, langit Cisauk berwarna kelam. Awan pekat menggantung berat seolah ikut menahan amarah yang akan segera meledak. Ari Gadul masih duduk di samping gerobaknya yang mulai sepi, hanya tersisa beberapa mangkuk kosong dan kuah yang tinggal separuh. Kata-kata ancaman Bima Bogel terus terngiang di telinganya, kalau lo nggak setor, gerobak lo hancur. Ari menatap sendok sayur di tangannya, matanya berkaca-kaca, bukan karena takut, tapi karena muak. Keesokan sore, Ari kembali berjualan. Senyum ramah tetap ia paksakan meski hatinya diliputi resah. Warga dan penumpang mulai terbiasa membeli baksonya, bahkan ada yang diam-diam menyemangatinya agar tetap kuat menghadapi teror preman. Namun, ketegangan seolah mengintai di setiap sudut. Pedagang lain melirik penuh cemas, seakan ingin berkata, hati-hati, Ari, waktunya hampir tiba. Benar saja, menjelang malam, langkah-langkah berat kembali terdengar. Dari kejauhan, Bima Bogel muncul bersama 6 anak buahnya. Tawa kasar mereka pecah, mengiris suasana yang tadinya damai. Orang-orang langsung menyingkir, menciptakan lingkaran kosong di sekitar Ari dan gerobaknya. Wajah Ari tetap tenang, tapi napasnya memburu. Ia tahu, inilah saat yang ia tunggu, saat kesabarannya benar-benar diuji. Tanpa basa-basi, Bima menghampiri. Tangannya yang besar menghantam meja gerobak dengan keras, membuat mangkuk berjatuhan. Jadi lo nggak mau setor, Bang Bakso? Suaranya meledak seperti meriam. Ari menatap lurus, mencoba menjawab dengan sabar, saya udah bilang, Bang, saya cuma cari makan. Saya nggak akan bayar jatah. Jawaban itu bagai bensin yang disiram ke api. Wajah Bima berubah beringas. Tiba-tiba, dengan sekali hentakan, kakinya menendang gerobak Ari hingga terguling. Kuah panas tumpah ke tanah, bakso bergelimpangan, mangkuk pecah berkeping-keping. Suara dentuman itu disertai teriakan panik dari warga yang menyaksikan. Pedagang lain menutup wajah, tak sanggup melihat. Ari terdiam, dadanya naik turun menahan gejolak. Matanya memerah, menatap dagangan yang ia kumpulkan dengan susah payah kini hancur berserakan. Bima tertawa keras, menyalakan rokok dengan gaya congkak. Ini baru peringatan kecil. Besok kalau lo masih ngeyel, yang hancur bukan cuma gerobak, tapi lo sekalian, ucapnya, lalu menendang lagi satu panci hingga terpental jauh. Air mata menetes dari sudut mata Ari, bukan karena takut, melainkan karena marah. Selama ini ia menahan diri, memilih diam meski diinjak. Tapi malam itu, di balik kesedihannya, ada sesuatu yang mulai bangkit, sebuah kekuatan lama yang selama ini ia pendam dalam-dalam. Tangannya mengepal kuat, tubuh kekarnya bergetar seakan siap meledak. Namun, Ari menahan diri. Ia tidak ingin gegabah. Bima dan anak buahnya pergi sambil tertawa, meninggalkan kehancuran di belakang. Warga hanya bisa mendekat pelan, menepuk bahu Ari dengan tatapan iba. Di dalam hati Ari hanya ada satu kata yang bergaung, cukup. Kesabarannya sudah habis. Ia tahu, perhitungan dengan Bima Bogel tak bisa dihindari lagi. Malam itu, setelah gerobaknya hancur, Ari duduk di depan rumah kontrakannya yang sederhana. Sisa kuah bakso masih menempel di bajunya, tangan kekarnya berlumur noda, dan matanya kosong menatap langit kelam. Warga sekitar yang bersimpati hanya bisa berbisik lirih, takut ikut terseret masalah. Namun di dalam dada Ari, ada sesuatu yang mulai menggeliat, sebuah kekuatan yang lama ia pendam. Bayangan masa lalu datang silih berganti. Ia teringat saat masih muda, hidup bersama kakeknya di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Lawu. Kakeknya bukan orang biasa, ia seorang pendekar tua yang menguasai banyak ilmu kanuragan, salah satunya ajian sakti Brajamusti, sebuah ilmu pukulan tangan kosong yang kekuatannya mampu meremukkan batu karang. Ilmu itu diwariskan hanya kepada orang yang dianggap pantas. Dan Ari, sejak belia, sudah ditempa dengan keras untuk mewarisi ajian tersebut. Malam demi malam, Ari muda berlatih di bawah cahaya bulan. Tangannya dipukul dengan batu, ditusuk bambu, hingga dilatih memukul pohon besar ribuan kali.
Ingat, Ari, suara kakeknya terngiang jelas. Brajamusti bukan untuk pamer, bukan untuk kesombongan. Ilmu ini hanya boleh keluar jika kesabaranmu benar-benar habis dan ketidakadilan harus dilenyapkan. Pesan itu terpatri kuat di dalam hatinya. Namun setelah kakeknya wafat, Ari memilih meninggalkan dunia keras itu. Ia merantau, berusaha hidup sederhana, mencari nafkah dengan keringat sendiri. Menjual bakso adalah pilihannya, pekerjaan jujur yang membuatnya merasa damai. Tapi takdir kini memaksanya kembali menengok warisan leluhur. Wajah kakeknya seakan hadir di depan mata, mengingatkan bahwa sudah saatnya ia bangkit. Ari menatap kedua tangannya, jemarinya bergetar, namun dalam genggaman itu ia merasakan energi lama yang tak pernah benar-benar hilang. Nafasnya berat, seakan ada bara yang terkurung bertahun-tahun, kini siap menyala. Kek, mungkin saatnya aku melanggar janji. Aku nggak bisa diam lagi, gumamnya lirih, sementara air matanya jatuh membasahi tanah. Di luar, suara jangkrik bersahut-sahutan, malam terasa semakin dingin. Namun tubuh Ari justru dipenuhi kehangatan aneh, seperti ada arus listrik mengalir di setiap nadinya. Ia tahu, jika Brajamusti benar-benar ia bangkitkan, maka pertumpahan darah tak akan bisa dihindari. Tapi setelah melihat gerobaknya ditendang, dan warga kecil hidup dalam ketakutan, Ari tak punya pilihan lain. Warga yang mengenalnya sebagai pedagang ramah tak akan pernah menyangka, di balik tubuh kekarnya tersimpan ajian kuno yang mampu menumbangkan siapapun. Bahkan Bima Bogel dengan rawa ronteknya bukanlah lawan sepadan. Ari menggenggam tanah dengan erat, lalu mengepalkan tangan, merasakan kekuatan yang siap ia keluarkan. Malam itu, Ari bersumpah dalam hati, esok ia tidak lagi hanya seorang pedagang bakso. Esok, ia akan menjadi penantang tirani. Pagi itu, suasana stasiun Cisauk tampak lebih tegang dari biasanya. Pedagang kecil sibuk menggelar dagangan mereka dengan wajah muram, seolah bayangan Bima Bogel masih menghantui setiap langkah. Bisik-bisik lirih terdengar di sana-sini, membicarakan gerobak bakso Ari yang semalam dihancurkan. Banyak yang mengira Ari tak akan berjualan lagi. Namun, semua tercengang ketika sosok kekar itu muncul dengan gerobak yang sudah ia perbaiki semalaman. Wajahnya keras, matanya penuh bara. Ari mendorong gerobaknya ke tempat biasa. Suasana seketika senyap. Beberapa pedagang berbisik cemas, dia gila, Bima pasti datang lagi. Tapi Ari hanya tersenyum tipis, seolah menantang nasib. Dalam hatinya, ia sudah memutuskan, hari ini bukan lagi tentang bakso, tapi tentang harga diri dan pembebasan. Menjelang siang, langkah-langkah berat yang ditakuti itu terdengar lagi. Bima Bogel datang, ditemani lebih banyak anak buah daripada sebelumnya. Wajahnya penuh tawa congkak, seakan ia sudah membayangkan bagaimana akan menghancurkan Ari di depan semua orang. Wah, masih berani jualan lo, Bang Bakso. Ejeknya sambil meludah ke tanah. Warga sekitar menunduk, tak berani menatap langsung. Mereka tahu, benturan besar akan terjadi. Ari menegakkan tubuhnya, tatapannya tajam menusuk ke arah Bima. Lalu dengan suara lantang yang bergema di seluruh stasiun, ia menjawab, aku sudah cukup sabar. Aku tidak akan bayar sepeser pun untuk kejahatanmu, Bima. Kalau mau, hancurkan aku sekalian di sini. Tapi aku pastikan, mulai hari ini kau tidak akan seenaknya lagi. Kalimat itu mengguncang semua yang mendengar. Beberapa pedagang terbelalak, mulut mereka terbuka tanpa suara. Tak pernah ada seorang pun yang berani menantang Bima Bogel secara terbuka. Bagi mereka, Ari seolah bukan lagi pedagang bakso biasa, tapi sosok pemberontak yang berani melawan tirani. Bima tertawa keras, suaranya seperti guntur yang menggelegar. Hahaha, lo berani nantang gue di depan orang banyak. Bagus, gue kasih lo pelajaran biar semua orang lihat siapa yang berkuasa di sini. Anak buahnya bersorak, menyalakan rokok, bersiap menonton duel yang mereka anggap hanya permainan kecil. Ari melangkah maju, meninggalkan gerobaknya. Wajahnya tenang, tapi setiap otot di tubuhnya tegang, menahan kekuatan yang siap meledak. Ia tahu inilah saatnya, saat Brajamusti tidak lagi hanya menjadi warisan tersembunyi, tapi senjata untuk melawan ketidakadilan. Warga menatap dengan campuran ketakutan dan harapan. Di bawah langit siang yang terik, dua sosok itu akhirnya berdiri berhadapan. Preman penguasa dengan ajian rawa rontek, melawan pedagang sederhana dengan Brajamusti yang terpendam. Stasiun Cisauk mendadak sunyi, hanya detak jantung dan desiran angin yang terasa.
Pertarungan yang akan mengubah sejarah stasiun itu pun akan segera dimulai. Malam itu suasana stasiun Cisauk mendadak riuh. Bima Bogel, dengan wajah angkuh dan tubuh penuh tato, berjalan diiringi belasan anak buahnya. Lampu temaram di sekitar peron membuat sosoknya terlihat semakin menyeramkan. Suara langkah kakinya menggema, membuat para pedagang kecil buru-buru menutup dagangan mereka. Semua orang tahu, malam itu akan ada pertarungan yang tak bisa dihindari. Ari Gadul berdiri tegak di samping gerobak baksonya. Matanya menatap lurus, tanpa gentar, meski di hadapannya berdiri preman paling ditakuti di stasiun. Gerobak baksonya yang pernah ditendang kini berdiri kokoh, seolah menjadi saksi bisu tekadnya untuk melawan. Di dalam dadanya, Ajian Brajamusti bergetar, menyalakan api keberanian yang tak bisa lagi dipadamkan. "Jadi kau benar-benar mau mati, pedagang bakso?" teriak Bima Bogel sambil mencabut golok panjang dari pinggangnya. Suaranya menggema, membuat bulu kuduk semua orang yang menonton merinding. Namun Ari hanya menghela napas pelan, mengangkat tangannya tanpa senjata. "Aku tak cari mati, Bima. Aku hanya ingin kau berhenti menginjak orang kecil," jawabnya dengan suara tegas. Tanpa aba-aba, Bima melompat maju, goloknya berkilat menyambar ke arah Ari. Suara angin terbelah terdengar tajam. Namun di detik terakhir, Ari menangkis dengan tangan kosong. Satu telapak tangan menghantam sisi golok, menimbulkan suara dentuman keras seperti besi dipukul besi. Para penonton ternganga, golok Bima terpental ke samping, dan tangan Ari tetap utuh tanpa luka sedikitpun. Bima terkejut, ia tahu hanya Ajian Brajamusti yang mampu melakukan hal itu. Wajahnya memerah, gengsinya terasa tercabik. Dengan teriakan menggelegar, ia mengaktifkan rawa rontek. Tubuhnya bergetar, urat-urat menonjol, seolah darahnya mendidih. "Kau pikir bisa lawan rawa rontek?" teriaknya sambil menghantam Ari dengan pukulan brutal ke arah dada. Ari tidak menghindar, ia maju, menerima pukulan itu dengan tenang. Suara benturan keras terdengar, tubuh Ari sempat bergeser beberapa langkah, namun ia tetap berdiri tegak. Dari tangannya, ia melepaskan pukulan balasan Brajamusti ke arah dada Bima. Dentumannya begitu dahsyat, membuat lantai semen bergetar. Bima terlempar 3 meter ke belakang, menghantam dinding kayu kios yang langsung retak. Suasana stasiun hening seketika. Para anak buah Bima terpaku, tak percaya melihat jagoan mereka terhempas begitu jauh. Beberapa pedagang kecil menutup mulut, hampir tak berani bersorak meski hatinya bergemuruh. Untuk pertama kalinya, Bima Bogel yang sakti mandraguna terlihat kalah langkah di depan mata banyak orang. Namun Bima bangkit kembali, darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Ia tertawa keras, tawa penuh kegilaan bercampur amarah. "Bagus, Ari, ternyata kau memang pewaris Brajamusti. Tapi malam ini aku akan pastikan hanya ada satu nama yang bertahan di Cisauk, dan itu Bima Bogel," teriaknya. Pertarungan baru saja dimulai, dan malam itu stasiun Cisauk berubah menjadi arena duel maut antara dua manusia sakti. Dentuman keras tadi masih bergaung di telinga semua orang. Stasiun Cisauk mendadak sunyi, hanya suara napas berat Bima Bogel dan Ari Gadul yang terdengar. Kedua pria itu berdiri berhadapan di bawah cahaya lampu peron yang redup. Wajah Ari tenang, penuh keyakinan, sementara wajah Bima memerah, urat-urat di lehernya menegang, matanya menyala penuh amarah. Bima melangkah maju, tubuhnya bergetar hebat. Ajian rawa rontek bekerja, setiap kali tubuhnya terluka, darahnya mendidih dan luka itu segera menutup kembali. "Ari, kau mungkin bisa membuatku terhempas, tapi kau tak akan bisa membunuhku," teriaknya lantang, menyalakan kembali wibawa yang sempat runtuh. Anak buahnya bersorak ketakutan sekaligus lega, yakin sang jagoan belum benar-benar kalah. Ari hanya menghela napas. Ia tahu betul kekuatan rawa rontek, kebal senjata dan sulit mati. Namun ia juga tahu kelemahannya, jika energi pukulan Brajamusti menembus langsung ke dalam tubuh, rawa rontek tak akan bisa menyembuhkan luka yang menyerang inti kehidupan. Tatapan Ari tajam, seolah menembus jiwa Bima. "Kesaktianmu bukan alasan untuk menginjak orang lain, Bima. Malam ini aku akan buktikan bahwa keangkuhan selalu ada batasnya," ucapnya dengan suara berat. Bima menggeram, lalu melompat tinggi. Tinju besarnya menghantam udara, menciptakan hempasan angin kencang. Namun Ari sudah siap. Dengan langkah ringan, ia menangkis pukulan itu, lalu membalas dengan Brajamusti yang diarahkan ke bahu Bima. Dentuman terjadi, tubuh Bima terhuyung, bahunya remuk seketika. Ia meraung kesakitan,
tapi rawa rontek bekerja cepat, menyambung kembali tulang yang patah. Penonton terperangah, duel ini bukan lagi perkelahian biasa, melainkan benturan dua ilmu sakti. Tak ingin dipermalukan, Bima mengamuk. Ia menyerang bertubi-tubi, pukulan dan tendangannya menghantam ke segala arah, memaksa Ari mundur beberapa langkah. Lantai peron berguncang, kios-kios reyot di sekitarnya bergoyang. Orang-orang berhamburan menjauh, namun tak ada satupun yang berani meninggalkan tempat itu. Mereka ingin melihat siapa yang benar-benar akan menjadi penguasa stasiun malam ini. Ari akhirnya berhenti mundur. Dengan gerakan cepat, ia merapal doa dalam hati, menyalurkan seluruh tenaga dalam ke telapak tangannya. Tangan itu bergetar hebat, seperti menyimpan petir yang siap dilepaskan. Saat Bima kembali menyerang dengan pukulan telak ke arah kepala, Ari menyambutnya dengan satu hantaman Brajamusti lurus ke dada. Dentuman kali ini jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Tubuh Bima terangkat, lalu terhempas menghantam tiang besi hingga bengkok. Hening, semua orang terdiam, hanya terdengar erangan tertahan dari Bima yang terkapar. Ia mencoba bangkit, namun darah kali ini keluar deras dari mulutnya. Rawa rontek bekerja, tapi lambat, seolah tubuhnya menolak pulih dari serangan Ari. Mata Bima melebar, penuh ketakutan. Tidak mungkin, gumamnya. Menyadari untuk pertama kalinya ada kekuatan yang mampu menembus pertahanan rawa rontek. Ari berdiri tegak, dadanya naik turun. Ia tahu pertarungan belum selesai, tapi keunggulan sudah jelas terlihat. Malam itu, stasiun Cisauk menjadi saksi sejarah. Brajamusti telah berhasil menaklukkan rawa rontek untuk pertama kalinya. Dan semua orang yang menyaksikan akan mengingat momen ini sebagai awal runtuhnya tirani Bima Bogel. Setelah serangan dahsyat Brajamusti menghantam Bima Bogel, stasiun Cisauk sunyi sejenak. Tubuh preman paling ditakuti itu terkapar, napasnya tersengal, sementara darah mengalir deras dari mulut dan hidungnya. Para pedagang dan penumpang yang semula takut mulai menatap Ari dengan rasa kagum dan harapan. Mata mereka berbinar, bagi mereka, sosok Ari bukan lagi pedagang bakso biasa, tapi simbol keberanian. Seorang ibu pedagang sayur perlahan maju, menepuk bahu Ari. "Terima kasih, akhirnya ada yang berani melawan Bima Bogel," bisiknya lirih, suaranya gemetar. Pedagang lain ikut maju, satu persatu, meski masih waspada, mereka mulai menempatkan diri di sekitar Ari sebagai tanda dukungan. Hati mereka tergerak oleh keberanian Ari, dan mereka merasa ada secercah harapan untuk bebas dari penindasan yang selama ini mengekang. Bima Bogel, meski terluka parah, mencoba bangkit. Mata merahnya menyala dengan amarah membara. "Kau baru menang satu ronde, Ari. Jangan kira aku akan diam saja," teriaknya, suaranya berat dan bergema, namun kini nadanya mulai terdengar gugup. Tubuhnya bergetar, dan beberapa anak buahnya mulai menatap ke arahnya dengan ragu. Mereka mulai merasakan bahwa sang pemimpin tak terkalahkan. Ari tetap tenang, menatap Bima lurus dengan mata yang memancarkan tekad. Ia tahu kekuatan fisiknya dan Brajamusti hanya akan sia-sia jika warga di sekitarnya tidak berani berdiri melawan ketidakadilan. Maka, ia menoleh sejenak kepada para pedagang dan penonton yang mulai berkumpul. "Ini bukan tentang aku, tapi tentang kita semua. Jangan takut lagi," serunya lantang, suaranya bergema menembus malam. Tiba-tiba, satu persatu pedagang mulai maju. Mereka menepuk meja, mengangkat tangan, bahkan ada yang menantang anak buah Bima dengan keberanian yang baru muncul. Suara dukungan itu bergema, membuat Bima semakin gelisah. Ia tak menyangka keberanian satu orang bisa membangkitkan keberanian banyak orang sekaligus. Kini, arena duel bukan hanya milik Ari dan Bima, tapi melibatkan seluruh warga sebagai saksi dan pelindung kebenaran. Bima menggeram, memutar tubuhnya, mencoba menyerang lagi. Namun Ari tak langsung membalas. Ia menahan serangan Bima sambil berdiri di depan pedagang yang mulai maju perlahan. Setiap pukulan Bima diblok atau ditangkis dengan presisi, menunjukkan bahwa Brajamusti tidak hanya kekuatan, tapi juga pertahanan. Dengan strategi Ari, warga mulai menyadari bahwa ketakutan mereka selama ini bisa dilawan. Seiring waktu, dukungan warga semakin menguat. Beberapa pedagang bahkan menahan anak buah Bima yang mencoba menyerang Ari. Terlihat jelas bahwa aura Ari membuat semua orang berani. Hanya tinggal menunggu momen yang tepat bagi Ari untuk mengakhiri perlawanan Bima dan menegakkan keadilan di stasiun Cisauk. Malam itu, suasana stasiun berubah total. Dari tempat yang dulu penuh ketakutan dan penindasan, kini menjadi medan keberanian.
Ari Gadul berdiri di tengah, gerobak baksonya menjadi simbol perlawanan, dan warga mulai menyadari satu hal penting, bersama keberanian, ketakutan yang membelenggu bisa dihancurkan, dan tirani tidak akan pernah menang selamanya. Meski tubuhnya masih tersisa luka dari serangan Brajamusti, Bima Bogel menatap Ari Gadul dengan mata yang memerah penuh amarah. Keangkuhannya tidak pernah surut. Ia merasa sebagai penguasa stasiun Cisauk yang tak terkalahkan. Kau menang sekali, tapi jangan kira itu berarti aku kalah selamanya. Geramnya sambil menepuk dada keras-keras, memproyeksikan wibawa di hadapan anak buahnya. Namun keangkuhan itu justru menjadi bumerang. Anak buahnya mulai ragu, beberapa menatap Bima dengan keraguan yang jelas. Mereka tahu, serangan satu Ari Gadul bukan sekadar keberuntungan, Brajamusti adalah ilmu sakti yang menakutkan. Tapi loyalitas dan rasa takut membuat mereka masih berdiri di belakang Bima, meski hati mereka mulai goyah. Bima menggertakkan gigi, lalu mengangkat golok panjangnya kembali. Tubuhnya bergetar hebat, rawa rontek bekerja dengan keras menyalurkan energi dalam yang menyelimuti setiap serangannya. Ari Gadul, kali ini aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Teriaknya sambil melompat maju dengan kecepatan luar biasa. Setiap langkahnya menghancurkan lantai semen dan menggetarkan kios di sekitarnya. Ari menatap Bima tenang, tubuhnya tak goyah meski udara di sekitarnya berguncang akibat amukan lawan. Ia tahu, keangkuhan Bima membuatnya lengah. Setiap serangan brutal yang dikeluarkan Bima justru membuka celah bagi pukulan Brajamusti. Ari tidak membalas secara membabi buta, melainkan menunggu momen sempurna untuk mengembalikan pukulan yang tepat sasaran. Bima semakin gelisah karena setiap serangannya tak memberi hasil berarti. Wajahnya merah padam, amarah bercampur kebingungan. Ia mulai menyadari, kekuatan Brajamusti Ari tak hanya fisik semata, tapi juga strategi yang cermat. Bagaimana bisa satu orang saja melawan seluruh ilmu rawa rontekku? Gumamnya dalam hati, tapi mulutnya tetap menertawakan, mencoba menutupi rasa takut. Keangkuhan Bima membuatnya mengambil risiko besar. Ia menyerang dengan kombinasi pukulan dan tendangan mematikan, tanpa menghiraukan posisi anak buahnya maupun warga sekitar. Ari dengan cepat mengantisipasi, menangkis dan menebas serangan itu dengan kekuatan Brajamusti yang terkonsentrasi. Setiap hentaman membuat Bima tersungkur sedikit demi sedikit, tubuhnya mulai kehilangan keseimbangan. Melihat ini, warga mulai berani maju. Dukungan mereka semakin lantang, memberi semangat tambahan pada Ari. Anak buah Bima pun mulai panik, menyadari bahwa keangkuhan sang pemimpin bisa membawa mereka semua dalam bahaya. Bahkan beberapa mulai menahan Bima agar tidak menyerang secara membabi buta. Keangkuhan yang tadinya menjadi kekuatan kini justru menjeratnya. Bima Bogel menatap Ari dengan mata membara, penuh kebencian dan frustrasi. Tubuhnya kelelahan, namun ego dan keangkuhannya menolak untuk mundur. Malam itu menjadi saksi bagaimana kesombongan bisa menghancurkan seseorang dari dalam. Ari berdiri tegak, tetap tenang, sementara stasiun Cisauk kini berada di ambang perubahan, awal dari runtuhnya tirani Bima Bogel yang selama ini menindas warga dan pedagang. Malam itu, stasiun Cisauk terasa tegang, udara penuh dengan aroma ketakutan dan keberanian. Bima Bogel masih berdiri, tubuhnya lecet dan berlumuran darah, namun amarahnya membara. Ia menatap Ari Gadul dengan mata penuh kebencian. Kau pikir ini sudah selesai? Aku akan hancurkanmu sampai ke akar. Teriaknya, suaranya menggema di seluruh peron. Ari Gadul tetap tenang, tubuhnya berotot, napasnya teratur, matanya memancarkan tekad. Ia tahu, momen ini adalah puncak pertarungan. Dalam hatinya, ia merapal doa dan menyalurkan seluruh energi Brajamusti ke tangannya. Setiap serat ototnya bergetar, setiap langkahnya penuh ketepatan. Ia tahu, satu pukulan pamungkas bisa mengakhiri tirani Bima sekali dan untuk selamanya. Bima menyerang dengan brutal, pukulan bertubi-tubi menghantam Ari. Setiap serangan memancarkan ledakan kekuatan rawa rontek, membuat tanah retak dan gerobak bakso di samping bergoyang. Anak buahnya bersorak, percaya bahwa sang pemimpin akan kembali menundukkan lawan. Namun Ari menghindar dengan gerakan cepat dan presisi. Setiap pukulan Bima dibaca dengan cermat, dan Ari menunggu celah untuk membalas. Waktu seakan melambat ketika Ari melihat peluang. Dalam satu detik, ia menekuk lutut, memusatkan energi ke satu tinju yang akan menjadi pamungkas. Brajamusti bersinar di telapak tangannya, seakan menyalurkan semua latihan dan doa bertahun-tahun. Ini, cukup, bisiknya dalam hati sebelum menyerang dengan kecepatan luar biasa.
Pukulan Ari melesat, tepat mengenai dada Bima. Dentuman keras terdengar, tubuh Bima tersentak ke belakang seperti terbanting oleh badai. Anak buahnya menjerit, beberapa terhuyung. Tubuh Bima bahkan terguncang hebat, dan meski Rawa Rontek mencoba menahan, pukulan Brajamusti menembus inti pertahanannya. Wajahnya pucat, amarahnya berubah menjadi ketakutan. Warga dan pedagang yang menyaksikan tercengang. Beberapa menahan napas, tak percaya satu pukulan bisa menundukkan preman yang selama ini terlihat tak terkalahkan. Ari berdiri tegak, napas berat namun wajahnya tetap tenang, sorot matanya menembus ke arah Bima, memberi pesan jelas perlawanan terhadap ketidakadilan tidak akan pernah sia-sia. Bima berusaha bangkit, tubuhnya gemetar, goloknya jatuh ke tanah. Keangkuhannya kini hancur. Ia menatap Ari dengan mata yang berair, kesadaran bahwa tirani selama ini akan segera berakhir mulai merasuk. Anak buahnya pun semakin panik, menyadari bahwa Pamungkas Brajamusti bukan sekadar kekuatan, tapi lambang kebenaran yang menuntut pertanggungjawaban. Di tengah malam yang sunyi setelah dentuman terakhir, Ari berdiri di depan gerobaknya, tubuhnya masih bergetar karena tenaga yang dilepaskan. Warga mulai maju perlahan, menyadari bahwa tirani Bima Bogel telah runtuh. Stasiun Cisauk kini menjadi simbol kemenangan keadilan, dan semua orang yang hadir akan mengingat malam itu sebagai momen di mana seorang pedagang sederhana menaklukkan preman paling brutal dengan tinju Pamungkas Brajamusti. Sejak dentuman tinju Pamungkas Brajamusti terdengar, suasana stasiun Cisauk berubah total. Bima Bogel terkapar di tanah, napasnya tersengal, goloknya terlempar beberapa meter. Keangkuhan dan tirani yang selama ini menekan para pedagang kini runtuh seketika. Warga dan pedagang kecil mulai mengangkat kepala mereka, wajah yang tadinya penuh ketakutan kini berseri dengan keberanian. Beberapa pedagang segera menghampiri Ari Gadul, menepuk punggungnya dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Ari, kau telah menyelamatkan kami semua, kata seorang penjual sayur sambil meneteskan air mata. Suasana yang tadinya mencekam kini dipenuhi sorak gembira. Suara tawa dan tepuk tangan bergema di seluruh stasiun. Anak buah Bima yang masih bertahan mulai mundur, ketakutan melihat sang pemimpin terluka parah dan warga berdiri bersatu. Mereka menyadari bahwa kekuatan seorang preman, sebesar apapun, tidak akan menang melawan keberanian yang bersatu. Bahkan beberapa dari mereka menunduk dan meminta ampun, takut menjadi sasaran berikutnya dari Brajamusti Ari. Ari menatap Bima dengan tenang, matanya menembus kebencian yang tersisa di wajah lawan. Bima, berhenti menindas, tidak ada lagi yang akan takut padamu di sini. Kalau kau masih ingin hidup, tinggalkan semua keangkuhanmu, ucap Ari dengan suara tegas. Suasana hening sejenak, hanya suara napas Bima yang terdengar, menandakan bahwa ia menyadari kekalahannya. Warga dan pedagang kecil mulai merapikan kios dan gerobak mereka, yang selama ini dihantui ketakutan. Mereka saling berpegangan tangan, menepuk punggung satu sama lain, dan menghela napas lega. Kebebasan yang lama mereka dambakan kini menjadi kenyataan. Tidak ada lagi pungutan liar atau teror malam dari Bima Bogel. Seorang ibu tua berteriak gembira, akhirnya. Bebas, bebas dari ketakutan yang mengikat kami bertahun-tahun. Suara itu disambut sorak-sorai dari para pedagang lain. Gerobak bakso Ari yang sempat menjadi simbol perlawanan kini menjadi simbol kemenangan semua warga. Semua orang tahu, keberanian seorang individu bisa membangkitkan kekuatan kolektif untuk menegakkan keadilan. Bima Bogel akhirnya merangkak pergi, tubuhnya penuh luka dan ego yang hancur. Anak buahnya yang tersisa mengikuti dengan wajah lesu. Tidak ada yang berani menatap warga. Malam itu, stasiun Cisauk menjadi saksi runtuhnya tirani, dan Ari Gadul berdiri sebagai pahlawan sederhana yang telah menegakkan keadilan dengan keberanian dan ajian Brajamusti. Di antara sorak gembira, Ari menatap gerobak baksonya yang kini berdiri kokoh. Ia tersenyum tipis, sadar bahwa perjuangan ini bukan tentang dirinya semata, tapi tentang keberanian untuk melawan ketidakadilan. Malam itu, stasiun Cisauk tidak lagi menjadi tempat ketakutan, tapi menjadi simbol kebebasan pedagang dan kekuatan warga yang bersatu melawan penindasan. Pagi menjelang di stasiun Cisauk, udara segar membawa aroma kebebasan yang baru saja diraih. Pedagang-pedagang kecil tampak tersenyum lega, menyapa satu sama lain tanpa rasa takut. Di tengah semua itu, Ari Gadul mendorong kembali gerobak baksonya ke tempat biasa, seperti tak ingin meninggalkan rutinitas sederhana yang telah menjadi hidupnya. Orang-orang menatapnya dengan rasa hormat. Ia bukan lagi sekadar pedagang bakso, melainkan simbol keberanian dan keadilan yang nyata.
Para pedagang yang tadinya takut bahkan ikut membantu menata gerobak Ari, memastikan semuanya bersih dan siap untuk pelanggan. Ari menatap mereka dengan senyum tipis, menyadari bahwa perjuangannya bukan hanya miliknya, tapi kemenangan bersama. Bima Bogel dan anak buahnya telah pergi, meninggalkan jejak kekalahan dan kehancuran ego. Tidak ada lagi teriakan menakutkan atau intimidasi di stasiun. Setiap langkah Ari kini bebas dari ancaman, dan setiap pedagang bisa berdagang tanpa rasa cemas. Stasiun Cisauk telah berubah dari medan ketakutan menjadi simbol solidaritas dan keberanian. Ari mulai menata bakso dan bumbu-bumbunya, sambil sesekali menatap sekeliling. Ia tahu, malam duel itu akan dikenang oleh semua orang, bukan sebagai cerita tentang kekerasan, tapi tentang satu orang yang berani menentang tirani dan menginspirasi banyak orang. Warga menyadari bahwa keberanian bisa menular, dan persatuan adalah senjata paling kuat. Beberapa anak kecil berlari menghampirinya, memandang gerobak bakso dengan mata berbinar. "Mas Ari, aku mau bakso," teriak mereka riang. Ari tersenyum dan menyerahkan beberapa mangkuk, hatinya hangat melihat kebahagiaan sederhana yang kini kembali di stasiun. Baginya, kemenangan bukan tentang pertarungan atau ajian sakti, tapi tentang menjaga kesejahteraan dan kebahagiaan orang-orang di sekitarnya. Seorang ibu pedagang mendekat, menepuk pundak Ari sambil berkata, "Terima kasih, Ari. Kau telah mengajarkan kami bahwa keberanian lebih kuat dari ketakutan." Ari hanya tersenyum, menundukkan kepala sebentar. Ia tahu, keberanian itu memang dimulai dari diri sendiri, tapi dampaknya bisa mengubah kehidupan banyak orang. Stasiun Cisauk kini kembali ramai. Para pedagang berdagang dengan tenang, pelanggan datang tanpa rasa cemas. Ari menatap gerobaknya, lalu menatap langit senja yang mulai terang. Di dalam hatinya, ia merasa damai. Semua orang bebas, dan tirani yang menakutkan kini hanyalah cerita masa lalu yang akan diceritakan untuk menginspirasi generasi selanjutnya. Dengan langkah tenang, Ari melanjutkan berjualan bakso. Ia tahu, tugasnya bukan sekadar berjualan, tapi menjaga agar kebaikan, keberanian, dan keadilan tetap hidup di stasiun Cisauk. Malam yang menegangkan telah berakhir, dan pagi yang baru menandai era baru, era di mana ketakutan digantikan oleh harapan, dan seorang pedagang sederhana menjadi pahlawan yang dikenang sepanjang waktu.